Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dapat kembali bertemu di ibadah BKSAG tahun 2025 ini. Ibadah perdana ya. Kalau kita boleh ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan. Selamat datang buat kita semua. Kita akan siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu kita buka dengan doa. Nanti saya minta dengan hormat doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Pendeta Serat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita akan menyerahkan serangkaian acara ibadah pada sore hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan segera masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada, dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk kami boleh datang lagi beribadah dalam ibadah BKSAG pada sore hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hambamu yang Kau percayakan untuk melayani WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, petugas apapun, kiranya hikmat Tuhan menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada sore hari ini. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan hati penuh sukacita untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna.
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memuji Engkau, kami akan mengagungkan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saja kita semua berdiri datang ke hadirat Tuhan. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, kita tetap berdiri. Kita dipilih dari segala bangsa, men. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umat
umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Kita dipilih, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan memberikan kesempatan puji-pujian pertama dari GKJW. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari GKJW, kemudian dari GBT, dan ketiga dari Gebis. Kami persilakan dari GBT. Sesudah GBT siap-siap Gebis. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Gebis, sesudah Gebis dari GKT. Kami persilakan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari Gebis. Selanjutnya dari GKT kami persilakan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari GKT. Sebelum saya memanggil persembahan pujian dari GBI Diaspora dan GPBIB, kita akan pujikan satu pujian di Kidung Jemaat, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Di badai topan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Amin, puji Tuhan. Saya persilakan persembahan pujian dari GBI Diaspora. Sesudah GBI Diaspora, GPIB, dan Gereja Katolik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
persembahan pujian dari GBI Diaspora. Selanjutnya dari GPIB kami persilakan.
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan dari GPIB. Kemudian dari saya mengundang dari Gereja Katolik absen. Puji Tuhan, dan terakhir dari GBI Sion, kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang penting ono Gusti Yesus. Katanya beres KB.
Kalau sudah dikata-kata beres KB, paling banter ya. Puji Tuhan, itulah persembahan pujian dari GBI Sion. Biar semua pujian yang kita sudah persembahkan pada saat sore hari yang indah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Tinggi sekali lagi tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saja kita semua berdiri. Nah, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nah, selalu Tuhan menjawab. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, pelita perkataan dan terang hidup kami. Kiranya firman yang akan kami dengar sekaligus memperlihatkan rancangan apa yang selaku gereja Tuhan mengikuti teladan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai kesekian hari ini di tahun yang baru, Kau mampukan kami untuk, ya karena terang-Mu itu, ya karena selalu melihat di setiap firman yang kami dengar, kami dimampukan untuk tidak hanya melewati hidup yang sulit ini, tapi bahkan merayakan hidup yang sulit. Bahkan ketika kami sakit, hampir tidak berdaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar tidak hanya menatap janji-janji-Mu, kami melangkah tabah dengan penuh iman karena kebersamaan kami ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih Yesus Kristus, Shalom, sejahtera bagi kita sekalian. By the way, baru belakangan ini, saudara-saudara, saya mengetahui bahwa kata shalom ternyata bukan dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ternyata dari bahasa Ugarit, salah satu bahasa-bahasa Semitik, yang kalau seseorang mengambil studi Biblika Perjanjian Lama, seperti teman saya Franz Bala dari Princeton, mesti ambil bahasa ini. Ya, dari bahasa Ugarit
salamu. Bukan assalamu, itu lain lagi. Saudara. Salamu yang artinya utuh, tak bergores, utuh, sehat, sembuh. Gambarannya yang cocok adalah kalau menggatukkannya dengan nuansa Jawa Timur kalau seseorang bertemu dengan teman lama. Saudara-saudara, seperti kalau saya pulang ketemu dengan teman-teman SMP, atau kalau ke Malang ketemu dengan teman-teman di Wain dulu. Nah, nuansanya itu tersembul. Cak, waras tak wakmu? Waras tak? Kok suwi orang ono kabari? Waras tak? Saya juga menjawab, awakmu yo pasti waras. Orang-orang rambut putih ini kan? Loh, iki mergo tak semir, Jak. Suasananya seperti itu, saudara. Ya. Atau masih orisinil nggak? Masih asli nggak? Ya. Masih kuat nggak? Melewati goncangan, kejutan, badai. Seperti lagu tadi, musim berganti musim. Tetap stabil. Tetap tahes, kata teman-teman di Malang. Nah, sehubungan dengan itu, saya mau menyampaikan khotbah tentang kata kejutan tadi. Kejutan manusiawi dan kejutan ilahi. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 7, mulai ayat 36. Lukas pasal 7, mulai ayat kita yang ke-36, saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Terus ya. Sampai ayat kita yang ke-43. Terus. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus, melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan
lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekahnya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Kita mulai dengan kejutan manusiawi yang diperlihatkan, dipertontonkan dalam perikop ini oleh Simon, orang Farisi, yang tumben-tumbennya ingin bertemu Yesus dalam suatu jamuan khusus. Kayaknya belum pernah ada selama ini. That is kejutan. Ada dua kejutan ya, sederhananya. Kalau yang gembira, yang makan-makan, surprise. Tapi ada kejutan yang mengguncangkan, shock. Nah, Simon ini memang orang kaya, saudara-saudara. Kalau mencoba menarik nuansa waktunya kayaknya, di musim panas, summer, yang pesta diadakan di kebun yang luas. Ada tanaman-tanaman yang elok dan mahal, plus air mancur. Dan ada pintu-pintu terbuka. Kalau ada orang-orang penting yang tiba-tiba datang, atau kelompok musisi datang karena pesta, maka gembala-gembala itu mendapatkan surprise yang luar biasa. Sebab biasanya kalau ada orang melahirkan, ada tetangga, musisi tetangga yang menyumbang. Tapi karena Yusuf dan Maria jauh dari tetangga, jauh dari negeri asalnya, Tuhan mengutus malaikat. What a big surprise. Yesus pun diundang. Biasanya tidak hanya musisi, penyair datang memberikan syair-syair dan ayat-ayat. Apa yang sebenarnya terpikir oleh Simon ini, saudara-saudara? Dia berpura-pura
mengundang Yesus lalu meminta, Guru, Bu kami ini dikuatkan dengan ayat-ayat dan syair-syair. Tapi tidak tulus, saudara. Ya. Karena yang terselip adalah Simon berharap mengko ono sing salah. Kalau dia mengucapkan ayat dan salah, wah itu makanan empuk untuk nanti menyudutkan Yesus. Dan kalau Yesus mendengungkan suatu ayat, sudah dipasang mata-mata, saudara-saudara. Haters untuk mencatat dan mendengar. Seperti di zaman sekarang saya mendengar. Kalau ada pendeta, ya tentu pendeta besarlah di Jakarta, saudara. Bersaing. Dia memberikan sesuatu di televisi. Itu ada kelompok haters yang mencoba untuk tidak hanya menyangka, menyerang sambil menyedot pengikutnya. Benar, saudara. Yesus tahu itu, saudara. Simon sangat-sangat boten rela kalau Yesus dihormati. Buktinya Yesus berkata, kamu tidak membasuh kakiku, tidak mempersilahkan aku. Beda dengan wanita ini. Nah itulah kejutan manusiawi yang dipertontonkan Simon ini, saudara-saudara. Karena pada dasarnya Simon itu gila hormat, gila sanjungan. Dia mengundang untuk orang berdecak. Hebat ya, Simon tidak cuma kaya loh, sosial. Simon. Jadi apa yang dapat kita catat tentang Simon? Dia ini selain gila hormat tadi, sak dulurnya gila hormat itu, dia adalah kolektor sanjungan, kolektor kemasyuran, kata Berkeley. Kolektor apa, saudara? Itu tadi. Kekuasaan. Sebab kalau namanya menjulang, namanya viral di mana-mana. Penguasa agama, penguasa politik akan datang mendekatinya. Itu tujuan Simon, saudara-saudara. Seperti banyak orang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Sehingga Nakamura, seorang teolog Jepang, saudara-saudara, yang berkata, if just Christianity, kalau cuma kekristenan, banyak palsunya, banyak tidak aslinya, terutama ketika ia berada di New York, saudara. Dia melihat komunitas Kristen yang tidak terpuji, 7-Eleven, narkoba. What kind of Christianity? Maka dia mengajukan suatu teori. You must be a Christendom. Kristen yang betul-betul menyatu dengan Tuhan. Sulit itu dilakukan oleh seorang seperti Simon. Seperti kebanyakan kita. Kalau kita tidak dapat mengalahkan godaan, membesarkan diri. Saudara-saudara. Membesarkan diri. Itu kejutan yang dipertunjukkan Simon. Dan jangan dikira Yesus tidak tahu. Tahu, saudara-saudara. Tetapi kenapa Yesus datang? Tidak ada kejutan dari kau, Simon. Tidak apa-apa. Tapi akan datang kejutan yang lain, saudara. Dari orang yang tidak disangka-sangka. Betul, saudara. Nah,
kejutan yang kedua, kejutan ilahi. Ditunjukkan oleh wanita berdosa ini, saudara-saudara. Wanita berdosa yang, saudara-saudara, datang kepada Yesus. Kita seringkali terkesan pada membawa sebuli-buli minyak yang mahal. Dia membawa dirinya, seutuh dirinya yang mungkin jadi bahan ejekan, saudara. Pelacur. Sampai seberapa bertahan pelacur itu. Ya. Surprise. Biasanya dia akan menyiramkan tubuhnya, apalagi maaf. Kalau yang diarah lelaki yang kaya raya, dia buatan eman-eman untuk menyiramkan seluruh minyak yang wangi itu. Dan dia akan datang mendekat mangsanya, lelaki. Lalu digeser-geserkan tubuhnya supaya tahu betapa harumnya dia. It's very costly. Supaya tahu betapa mahal harganya. Tidak. Karena dia sudah dikejutkan oleh kejutan ilahi. Yesus mau menerima. Yesus mau mengampuni. Maka sekarang ia membawa seluruh hidupnya. Maka lagu dari GKT tadi betul. Ya. Huri GKT. Bahwa apa artinya kalau kau tidak menyerahkan nyawa? Bonhoeffer, teolog Jerman berkata, apa artinya? Ya. Discipleship kita kalau tidak disertai. Karena ia berhadapan dengan orang-orang Yahudi sejak waktu itu, jemaatnya. Ya. Kalau tidak mengorbankan nyawa. Yesus siap. Hidupnya, tubuhnya, hidupnya. Baru minyak narwastu. Apa yang Yesus lakukan? Dengan air matanya ia membasuh kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Hukum Taurat melarang seorang yang bukan muhrimnya berdekatan. Tapi dia nggak peduli. Tidak diceritakan sejarahnya bagaimana ia bertemu Yesus. Atau mungkin seperti yang pernah saya khotbahkan waktu Paskah yang lalu, bahwa Paskah adalah proses menoleh. Ketika Maria sibuk tercenung pikirannya oleh hilangnya mayat Yesus. Ada suara, Maria. Lalulah terjadilah proses menoleh. Kita semua menjadi Kristen ini, saudara-saudara. Pasti juga dari paling awal proses menoleh. Kok berbeda? Nah, saudara-saudara. Setelah itu, saudara-saudara, dia mencari Yesus. Itulah orang-orang yang sederhana. Mencari Yesus. Banyak di Jakarta tuh orang mencari gereja, orang mencari hamba Tuhan. Dengan seabrek embel-embel, saudara. Yang paling membuat saya antara tertawa dan tidak percaya. Ada gereja yang bukan hanya mencari jiwa, tapi juga sekaligus investor. Coba, saudara-saudara, untuk gerejanya. Nah, wanita ini, saudara, memberikan minyak narwastu, itu minyak yang sangat mahal. Maka dibiarkanlah lehernya itu sangat kecil, saudara. Supaya kalau dituang, keluarnya sedikit-sedikit. But for Jesus, untuk Yesus, aku tidak begitu. Dipotong lehernya. Atau sudah dimasukkan di walam tadi.
Oh, Yesus sangat terharu. Berbeda dengan orang Farisi, saudara-saudara, yang gak tahan melihat hal itu. Yang seringkali semua usul, semua kedegilan hati dibungkus dengan firman, dibungkus dengan kemanusiaan. Uang segitu, itu kan sekitar 300 dinar. Bu, ya untuk orang miskin. Itu saudara. Tapi Yesus tetap menerima. Kejutan ini akan kubawa sampai pada matiku. Ia sedang merayakan kematianku, meminyaki. Yesus tahu isi hati Simon. Simon, kamu tuh gimana? Kalau ada orang yang utangnya sangat banyak, dibebaskan oleh majikannya, mana yang lebih berterima kasih? Simon bisa menjawab langsung. Tapi kalau orang tidak rela, orang yang banyak alasan, tak pikir sih, saya pikir orang yang dihapuskan hutangnya yang banyak itu. Jadi kalau ada jemaat yang diajak melayani, diajak buat banyak untuk Tuhan, ya. Kalau biasanya podo wong Farisi. Saudara-saudara. Lalu, apa arti ucapan Yesus itu, saudara-saudara? Yesus berkata, iya, mengurapi aku. Tradisi Yahudi, tamu datang dibasuh, saudara, kakinya. Itu tidak dilakukan oleh Simon. Dilakukan dengan ikhlas. Wanita yang berdosa ini. Lalu apa arti ucapan Yesus itu? Yesus mau mengatakan, Simon, kamu kalah kelas dengan wanita berdosa ini. Yesus pun tuntas memberikan kejutannya. Pulanglah. Dosamu sudah kuampuni. Tidak ada yang bisa mengalahkan kejutan seperti ini. Tidak ada. Iman, pulanglah. Tidak cuma wanita ini. Ternyata beberapa wanita ada yang namanya sama. Saudara. Ketika Yesus disalib, jauh. Wanita-wanita ini tidak janjian. Saudara. Bisa bertemu. Semua saling menatap. Mungkin dulu saingannya. Mungkin Maria ini berkata, I thought it was only me. Tak kira cuma aku sendiri yang bobrok. Tak kira aku sendiri yang dulu profesinya tadi. Kita semua mendapatkan kejutan yang luar biasa dari orang ini. Kalau sudah perhatikan film Sister Act, itu dibuat lagu tentang beberapa wanita yang tertarik, terpikat. Sekarang, man over there, pria di situ. Yang sekarang, nah, Yesus mengampuni. Yesus juga membalas. Pelukan, tangan. Seperti ia juga memperhatikan. Tapi jangan lupa, tangan yang membelai wanita itu. Tangan yang merangkulnya dan berkata, ulang. Itu adalah tangan yang kemudian hari tergantung di kayu salib. Seperti kalau kau juga memuji bersaksi. Tangannya. Pertolongan. Begitu aja. Kau di saat aku tanganmu. Itu tangan apa, saudara? Tangan yang terpaku dan disalib. Bukan tangan pengangguran. Bukan tangan kita yang kadang-kala melakukan banyak hal. Tidak seperti yang ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu
Ulanglah wanita itu. Ulang. Apa artinya mengenaknya dengan kita sekalian, saudara? Gereja Tuhan. Tugas kita. What is euangelion? Kabar baik. Itu juga surprise. Itu juga kejutan, saudara. Saya rasa kalau setiap kita melayani, setiap firman yang kita sampaikan, betul-betul kabar baik yang menyentuh. Kita tidak usah takut jemaat kita kesedot. Kita tidak usah takut seperti di Jakarta, mobil jemput gereja saling bersaing. Kita tidak usah memberikan seperti di dunia properti, jimik. Macam-macam jimik. Ada teman yang satu saat menghubungi saya. Pak, saya dan teman-teman sudah keluar dari GBI. Kami sekarang mendirikan GBI pembaruan. Bapak ikut saya aja, ikut kami. Kenapa? Bapak kan sedang membangun. Kita akan bantu. Saya ledek. Bro, pembangunan gerejaku sudah menghabiskan 4 miliar. Lu sumbang, gua keluar. Nah, karena saya tahu, saudara. Hanya omdo. Apa omdo, saudara? Omo doa. Programmu apa, bro? Programnya 2 tahun nggak usah bayar perpuluhan. Coba, saudara. Akhirnya enggak lah. Cuma gue punya saran apa? Nama gereja itu salah, mestinya jangan GBI pembaruan. Lu ganti aja dengan GBI perjuangan. Pasti mantep. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu. Tugas kita itu sebetulnya. Tidak lepas dari memberi kejutan-kejutan. Bukan kejutan yang syok. Bukan kejutannya. Kejutan. Ilahi itu, saudara-saudara. Seperti yang tunjukkan Yesus dan disambut oleh perempuan berdosa ini. Dan saudara-saudara, seperti ketika juga Yesus mengampuni perempuan berdosa, tidak sangka Yesus berkata, ada enggak yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada, guru. Pulang. Itulah tugas kita, saudara. Saya tutup dengan gereja itu warna-warni, saudara. Warna-warni. Ya. Seorang anak kecil satu saat terkagum-kagum oleh tukang balon yang melepas balon berwarna hijau terbang, balon berwarna kuning terbang, balon berwarna putih. Lalu dia tanya, Bang, itu balon yang berwarna biru bisa terbang nggak? Ya bisa, nak. Balon itu terbang bukan karena warna-warninya, tapi apa yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam dia itu Roh Kudus yang kiranya saudara-saudara sekalian mendorong kita untuk menerima kejutan-kejutan yang dia bimbing sampai kita seperti sekarang ini dan siap membagi euangelion, good news itu kepada siapa saja. Amin, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Seperti wanita ini yang terpikat kepada Yesus. Mari kita katakan, kau telah memikat hatiku. Pertolonganmu, kejutan darimu membuat hidupku terpikat dan memilih engkau selama-lamanya. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan pada pemimpin pujian.
begitu ajaib, kau telah memikat hati. What a surprise. Luar biasa. Tangan yang disalibkan, pertolongan Begitu ajaib, kau telah memikat hati. memikat hatiku. Rasa lagi Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. biar kami belajar seperti perempuan berdosa tadi. Matanya hanya tertuju kepadamu. Disitulah pertolongan, harapan, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Apa yang akan terjadi di waktu-waktu kami yang masih panjang? Buat kami terpikat dan mengandalkan tangan-Mu. Disitulah tangan yang terpaku di kayu salib itu yang menolong, membebaskan, dan menuntun kami sampai Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Silakan cepat duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi doa kami semua, biar Tuhan terus memakai Bapak Gembala dimanapun berada, pakai lebih dahsyat untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan terus mengurapi hambanya dan terus diberikan kesehatan agar tetap dapat melayani dimanapun berada. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti disampaikan oleh, saya minta dengan hormat oleh Bapak Pendeta Aldo sebagai Gembala Sidang dari GBI Diaspora. Kami persilakan. Dengan hormat kami mengundang untuk kita bangkit berdiri untuk kita naikkan doa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus. Saat ini kami sungguh merasakan ada di tengah-tengah kami. Lawatanmu ya Tuhan, kami sungguh merasakan anugerah dan kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Lewat kehadiran Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar, kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Firman yang kami dengar kami dapat melakukannya. Kesempatan yang indah ini kami bersatu hati untuk menaikkan ya Tuhan doa-doa kami, kiranya Tuhan berkenan dan melayakkan seruan kami sampai di hadirat yang kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala bersama seluruh jemaat Tuhan di GBI Sion yang sudah menyambut kehadiran kami para hamba-hamba Tuhan bersama seluruh umat dan jemaat yang ada di satu komunitas BKSG ya Tuhan yang ada di Bangil dan sekitarnya.
Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu bagi kami. Karena itu ya Bapa, apapun yang sudah dilangsungkan sempat ini dalam rangkaian ibadah kami, semuanya boleh berkesinambungan, berjalan karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat dan jemaat. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Jika ada yang sakit baik di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kami berdoa ya Tuhan, kami mendukung kiranya lawatan tangan Tuhan yang berkuasa dan menjamah mereka, menguatkan dan meneguhkan, sehingga hari-hari yang ke depan dalam persekutuan kami yang indah, kembali kami dapat bersatu di dalam persekutuan kami melalui BKSAG di Kota Bangi dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk semua anggota dari gereja yang ada di bawah badan kerjasama antar gereja sekota Bangi. Tuhan akan terus menyertai memelihara baik para gembala, pengurus gereja, penatua dan para diaken yang ada untuk terus bersatu padu satu dengan yang lain, bahkan saling menopang dan saling mendukung Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kiranya persekutuan kami, waktu-waktu yang akan datang, bulan-bulan ada di depan kami, juga akan tetap berkesinambungan, berjalan di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Kota Bangi dan sekitarnya di mana kami ada. Tuhan yang sertai, yang melindungi, mengaruniakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan bagi Kota Bangi dan sekitarnya. Di mana kami ada, Tuhan menempatkan untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Bangi, yaitu badan kerjasama antar gereja, untuk menjadi saksi dan untuk menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan-perbuatan nyata bagi mereka yang ada di sekeliling kami, terutama bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Engkau. Lewat perkataan perbuatan nyata, mereka dapat mengenal Tuhan yang kami imani dan kami percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Pasuruan, baik Bupati maupun wakil serta seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Pasuruan. Demikian juga Tuhan untuk pimpinan yang ada di Kota Bangil ya Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh jajaran pejabat yang ada dapat bersinergi dengan baik di dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian daripada pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer dan semua Tuhan, bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan umat dan jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih, kami percaya anugerah dan kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Terpujilah Allah Bapa di surga. Pemerintah pusat juga kami berdoa supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di dalam tuntunan penyertaan pimpinan Tuhan, dapat bersinergi Tuhan satu dengan yang lain Tuhan, juga untuk melaksanakan pembangunan yang ada, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan SDM. Kiranya ya Tuhan, kerjasama dengan TNI dan Polri yang mengawasi ya Tuhan keamanan atas bangsa negeri kami, semuanya akan berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, dan kami bawa dan kami persembahkan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memperkenankan doa yang kami persembahkan ini, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Aldo. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Sekretaris BKSAG yang dibawakan oleh Ibu Genu. Waktu dan tempat saya serahkan. Boleh sini, boleh Bapak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk kami memberitakan warta
Gereja BKS AG Bangil. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GBI Sion, terutama Bapak Pendeta dan Ibu Deborah, Bapak Pendeta yang telah melayani ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak selalu. Puji Tuhan, banyak yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk puji-pujiannya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, nanti habis ibadah ini ada perwakilan dari tiap-tiap gereja untuk rapat sebentar mengenai makam. Dan ibadah bulan depan akan diterima oleh GKT, sekalian ada pelantikan anak-anak bina iman dari BKS AG. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Genu yang sudah memberikan pengumuman buat kita semua pada malam ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri dan saya mengundang Bapak Gembala untuk doa berkat dan menutup. Kiranya Memberkati aku, beriman dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Tuhan, Bapa yang penuh perhatian, care terhadap kami yang seringkali mengecewakan, bimbang dan ragu atas pertolongan. Kalau Bapa yang tidak mungkin anak-anaknya meminta roti dan telur diberi ular atau kalajengking. Terima kasih, terima kasih. Bahkan di lembah-lembah bayang maut sekalipun, Engkau mengiringi kami dengan kasih setia dan tangan kekuasaan menolong kami. Turunlah berkat pemeliharaan-Mu itu atas kami sekalian. Turunlah ya Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan perkasa, tapi juga tangan yang tersalibkan itu untuk menebus kami, menghantar kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada janji-janji yang perfect, tapi janji-Mu yang iya dan amin. Itulah sumber kekuatan kami di tahun ini. Persekutuan dengan Roh Kudus, Roh yang bekerja di dalam hati kami, Roh yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih untuk janji-Mu yang mesra. Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Haleluya. Amin. Selamat pulang jemaat. Haleluya.